Pentingnya Surat Al-Fatihah. Segala puji untuk Allah yang Maha Mengetahui. Al-Fatihah merupakan induk dari semua isi Al-Quran, sebagai introduksian atau pendahuluan. Surat ini mempunyai banyak keistimewaan di dalamnya. Selain disebut sebagai pembukaan kitab Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling mulia. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebut bahwa tidak sah sholat kecuali dengan membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga disebut, seagung-agung surat dalam Al-Quran ialah surat Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah. Manfaat Al-Fatihah. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, yaitu antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika menyebut Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Hambaku telah memberi kuasa penuh padaku. Jika mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, bagi hambaku apa yang ia minta. Jika mengucapkan Ihdina Shirathal Mustaqim, Shirathal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah berfirman, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis Muslim nomor 395. Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan bagi setiap umat Islam, jika hendak memulai kegiatan untuk mengucapkan basmalah. Basmalah merupakan bentuk permohonan dan penghambaan. Ada dalam diri orang Muslim, rasa lemah di hadapan Allah. Pada saat yang sama, tertanam kekuatan, percaya diri, dan optimis dan yakin pentingnya pertolongan Allah. Apabila suatu pekerjaan dilakukan atas bantuan Allah, mudah-mudahan akan sempurna, indah, baik, dan benar. Karena sifat-sifat Allah berbekas pada pekerjaan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Seluruh alam, termasuk makhluk, malaikat, jin, manusia, alam tumbuh-tumbuhan, binatang, alam benda, serta suatu kejadian yang terjadi di alam, semua adalah ciptaan Allah. Disebut dalam Quran surat Al-A'la ayat 2 dan 3, Allah yang menciptakan, lalu menyempurnakan ciptaannya. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Maka jika memuji manusia, harus berdasar bahwa itu semua karena kesempurnaan Allah. Hanya Allah yang Maha Tahu. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah memberikan karunia-Nya kepada seluruh alam, tanpa memandang apapun seperti suku, agama, ras, perbuatan maupun lainnya. Surat Ar-Rahman ayat 1 hingga 12, Allah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia, yang mengajarnya pandai berbicara, yang menciptakan matahari dan bulan, yang beredar menurut perhitungan, Allah telah meninggikan langit, meletakkan neraca keadilan agar kamu tidak melampaui batas, dan tegakkanlah keadilan. Ar-Rahim, untuk orang beriman, disebut dalam At-Taubah ayat 128, telah datang seorang rasul dari kaummu, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'aliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Yaum artinya hari, tetapi yang dimaksud adalah waktu secara mutlak. Allah tidak tergantung dengan dimensi ruang dan waktu. Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu. Al-Baqarah 117, Allah, pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, hanya berkata kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Al-Hajj 47 menyebut, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Baqarah 259, kisah Uzair yang telah meninggal 100 tahun, dihidupkan lagi, merasa seperti tidur satu malam. Sedang dalam kisah pemuda penghuni gua, Al-Kahfi ayat 9 hingga 26, disebut para penghuni gua, itu tidur selama 309 tahun,
terasa seperti satu malam saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Manusia diperintahkan untuk memurnikan ketaatan dan menyembah hanya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Disebut dalam surat Al-Baqarah 2, ayat 45, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Disebut dalam surat Al-Baqarah 2, ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah Ta'ala daripada doa. Dari hadis riwayat Imam Ahmad, dan lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Balad 90 ayat 10 hingga 20, Allah telah menunjukkan kepada manusia ada dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Jalan yang dipilih orang beriman, atau golongan kanan merupakan jalan yang mendaki dan sukar, yaitu melepaskan perbudakan, atau hamba sahaya, memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk sebagai orang-orang yang beriman dan mereka saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Sedangkan golongan kiri adalah jalan orang-orang yang kafir, mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, mereka nanti akan berada dalam neraka yang ditutup rapat. Shirota ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Dalam Al-Maidah ayat 60, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan tersesat dari jalan yang lurus. Disebut dalam Al-Maidah ayat 77, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.